Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan mata kuliah media pembelajaran dan TIK. Seperti yang sudah saya sampaikan pada grup bahwa pekerjaan berikutnya adalah advanced searching dan Google Form. Jadi pada kesempatan itu saya ingin kalian untuk lebih mencoba untuk menggunakan kemampuan searching atau dengan menggunakan mesin pencari. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana cara search mencari materi, ya khususnya materi yang berkualitas akademik tinggi. Nah, untuk yang kali ini saya ingin kalian untuk melakukan searching yang lebih levelnya lebih tinggi gitu, advance. Saya sebut dengan advanced searching skill. Advance-nya sebenarnya adalah kemampuan untuk mencari materi materi yang lebih spesifik gitu. Nah, kemudian saya gabungkan dengan kemampuan untuk menggunakan Google Form. Google Form itu biasa digunakan oleh guru untuk untuk membuat tes gitu ya, tes ataupun quiz, bisa juga untuk membuat survei. Jadi sekarang survei-survei yang dilakukan agak lebih mudah, ya lebih gampang didistribusi karena bersifat online dan kita menggunakan Google Form. Nah, untuk itu pada kesempatan ini ada dua hal tadi itu. Nah, coba kita lihat di sini yang saya inginkan Anda melakukan ini ya. Ini searching skill ya, advanced searching skill dan pembuatan survei Google Form. Nah, ada dua hal sebenarnya yang Anda harus lakukan. Pertama, Anda mencari materi ini ya, materi search engine yang lebih advance. Saya katakan tadi artikel-artikel yang harus mengandung survei. Jadi artikel yang melaporkan survei, karena kita ingin mengambil survei yang ada di artikel tersebut. Nah, tinggal survei itu yang ada dalam artikel kita konversi dalam bentuk Google Form. Jadi setelah kita cari materi ini, kemudian kita download artikelnya, kemudian kamu buat artikel, dilihat artikelnya, dibaca, dilihat khususnya bagian surveinya, maka survei yang terdapat di artikel tersebut kalian ubah bentuk menjadi Google Form. Nah, dikerjakan. Setelah selesai, maka Anda harus mengirim hasil pekerjaan Anda di form ini. Baik, akan kita lakukan satu-satu yang lebih detail ya. Oke, yang pertama adalah advanced searching skill. Nah, kemampuan untuk mencari materi dengan kemampuan searching yang lebih tinggi, yang lebih spesifik. Nah, silakan kita coba dengan keyword atau kata kunci berikut ini, yaitu sikap guru terhadap TIK, kemampuan guru menggunakan TIK, persepsi menggunakan TIK. Tentunya persepsi guru ataupun persepsi siswa. Atau topik-topik lain, tetapi khusus untuk mata kuliah ini saya minta Anda mencarinya yang penting ada survei di dalamnya, kemudian itu berbicara atau topiknya adalah penggunaan teknologi. Jadi ada dua keyword sebenarnya yang paling utama harus ada. Yang pertama itu adalah di dalamnya harus ada survei atau artikel itu melaporkan hasil survei. Kemudian topik daripada artikel tersebut adalah penggunaan teknologi. Nah, kita coba seperti ini ya. Ini hanya sekedar contoh, jadi kalian boleh menggunakan contoh yang lain.
Tapi katakanlah saya, oke, kita ingin mencari artikel yang yang melaporkan hasil survei terhadap persepsi guru tentang TIK. Nah, kita coba ya. Seperti biasa kita ke sini menggunakan Google Scholar. Google Scholar ya, Scholar. Ya, kita tadi ya, kita ambil salah satu contohnya yang saya kasihkan tadi. Nah, ini misalkan persepsi guru dan siswa terhadap penggunaan TIK dalam pembelajaran. Kita lihat ya, kita lihat apakah di dalamnya ada, wah banyak nih. Ya di sini misalkan persepsi guru. Kita download, kemudian kita buka. Kita mau lihat apakah di dalamnya itu ada hasil survei. Kalau ada, maka ini boleh kita ambil menjadi bagian daripada hasil daripada searching Anda. Kita lihat di sininya, di bagian ini dia. Nah, ini berarti ada ya. Hasil pembahasan, hasilnya berarti ini ya. Berarti ini adalah survei. Persepsi tentang penggunaan TIK terhadap minat dan motivasi. Ya. Kemudian apa? Persepsi tentang manfaat TIK dalam pembelajaran. Persepsi tentang manfaat educational TIK. Manfaat TIK yang bersifat pendidikan. Ya. Persepsi tentang kemampuan menggunakan TIK. Nah, ini ya. Nah, saya kira ini cukup untuk menjadi bahan kita untuk membuat survei, yaitu menggunakan Google Form. Oke, bagian pertama ya, kita sudah dapat, kita sudah menggunakan apa tadi? Saya sebut dengan kemampuan untuk mencari materi yang lebih advance ya, lebih tinggi. Yang kita sudah temukan satu artikel, Oleh karena itu sekarang kita lanjutkan dengan materi Google Form. Ya. Oke, sekarang kita pergi ke Google Drive dulu. Ya, seperti yang pertemuan yang lalu saya sudah memberikan materi tentang bagaimana menggunakan Google Drive ya. Oke, Drive google.com. Oke. Kita sudah berada di sana. Nah, saya sudah punya ini. Ini yang sudah saya tunjukkan kemarin ya. Ini adalah drive saya. Kemudian saya akan cari folder khusus untuk mata kuliah ini. Mudah-mudahan saya sudah bikin. Nah, ini dia, my class. Ini dia. Berarti ini dia. Saya sudah berada di folder yang memang khusus untuk mata kuliah ini. Jadi Anda bisa membuat folder khusus untuk mata kuliah ini, seperti yang sudah saya jelaskan yang lalu. Ya. Nah, tutorial berikutnya ini adalah saya akan menunjukkan secara singkat, ya, tidak lengkap, tetapi singkat, sederhana, bagaimana membuat survei menggunakan Google Form. Yang pertama kita ini sebentar. Nah, ini di Google Drive itu ada kita seperti ini, ada New, kemudian ada Google Form. Kita klik sini. Nanti kita kasih nama, misalkan survei TIK misalkan ya, dalam pendidikan misalkan gitu ya, dalam pendidikan. Nah,
kita sudah bisa. Di sini nanti bisa dikasih keterangan ya, silakan menjawab sejujurnya, misalkan seperti itu. Atau bisa Anda kasih instruksi apa saja di sini sehingga yang mengisi survei mengetahui apa yang harus dilakukan. Kemudian ini adalah pertanyaan, tempat kita membuat pertanyaan ataupun meminta informasi. Nah, kalau seandainya survei itu kita perlu nama responden, maka kita minta nama ya, nama. Tetapi kalau survei Anda itu adalah anonymous, artinya tidak perlu nama, maka tentu kita langsung ke pertanyaan saja. Dan ini boleh ya, silakan ditambah-tambah ya informasinya. Misalkan kalau mau perlu nama atau kelas atau sekolah atau daerah, silakan saja ini bisa ditambah. Nah, kalau kita nama berarti kita minta responden untuk menulis ya, mengetik nama mereka. Makanya jawabannya, pilihannya di sini adalah short answer ya. Jadi ini kita pilih nanti sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan ya, keperluan kita. Karena nama kita ngetik ya, maka cukup dengan short answer ya. Kemudian kalau kita mewajibkan responden untuk menulis nama, maka kita di sini disebut required, kita artinya dibutuhkan. Nah, kita lanjutkan. Kalau seandainya kita ingin ini kurang lebih sama, jadi kita copy, maka dia akan ada yang kedua. Ini misalkan nama sekolah misalkan gitu. Sekolah sama kan ya, nama sekolah, jadi kita menggunakan short answer. Sudah, kita lanjutkan lagi. Kita langsung misalkan pertanyaan ya. Pertanyaan untuk kali ini saya tidak akan menunjukkan proses yang lebih advance, levelnya lebih tinggi, tapi ini adalah basic ya. Kalau advance nanti bagaimana kita menggunakan ini semuanya. Tapi saya tidak akan ke sana karena tugas utama dari pertemuan kali ini adalah, target saya adalah kalian harus bisa, satu, menemukan artikel yang sangat spesifik, yang dalam hal ini tugas ini adalah yang ini ya. Anda harus menemukan satu artikel saja ya, yang keywordnya di antara ini ya. Kemudian yang kedua adalah kalian harus bisa membuat survei sederhana. Oke, kita kembali ke sini. Ini anggaplah ini kita langsung pada pembuatan survei. Nah, yang pertama mungkin kita harus membuat instruksi ya, bagaimana menjawab survei. Nah, kalau untuk membuat instruksi kita pakai T ini, yang text, add text. Jadi kita klik ini, maka ini kita naikkan ke atas ya. Mana dia tadi? Ini sebentar. Ini tadi kan title text ini kita naikkan ke atas. Gini, kita drag aja seperti itu. Ini adalah instruksi, dia tidak ada pilihan ya, pilihan bentuk. Ini cuma instruksi. Oleh karena itu misalkan isilah survei misalkan ya, isilah survei berikut ini sesuai dengan kondisi Anda dengan memilih dengan menentukan misalkan
tentukan pilihan yang tepat. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama kita lihat artikel tadi, ya, artikel yang mengandung survei. Kita lihat di sini. Kita mulai dari yang pertama di atas tadi kan. Misalkan ini indeks tingkat persetujuan keyakinan frekuensi. Mungkin ini enggak usah atau bisa juga tinggi, sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah, ya. Yaitu misalkan frekuensi penggunaan, misalkan frekuensi penggunaan TIK dalam proses pembelajaran, misalkan seperti itu ya. Jadi frekuensi penggunaan TIK dalam atau di dalam kelas gitu aja, oke. Di dalam kelas. Nah, karena kita tadi adalah menggunakan pilihan, maka kita cari yang multiple choice nih. Multiple choice, pilihan ganda. Kita klik itu, kita lihat tadi yang ini kan, sangat tinggi tadi itu kan, sangat tinggi. Kemudian klik di sininya, pilihan kedua, tinggi. Pilihan ketiga apa tadi? Rendah, sangat rendah. Oke. Di sini rendah. Rendah. Kemudian sangat rendah. Sangat sangat rendah. Jadi ini pilihannya, frekuensi penggunaan TIK di dalam kelas. Bisa juga redaksinya menjadi saya menggunakan TIK di dalam kelas, frekuensinya misalkan sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah. Ini pilihannya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kita lihat lagi, misalkan hasilnya ini adalah potensi penggunaan TIK terhadap minat dan motivasi, ya. Potensi kita copy paste saja di sini. Tadi kita ini kan pertanyaan pertama ya, kita langsung kita copy ya, duplicate. Jadi kita sudah masuk ke berikutnya, kita copy paste tadi. Nah, potensi penggunaan TIK terhadap minat dan motivasi. Yang tadi multiple choice, sekarang kita rubah, yaitu menggunakan linear scale. Begitu, 1 sampai 5. Sangat tinggi, sangat rendah. Sangat rendah. Kemudian sini sangat tinggi. Gitu. Jadi sudah 2 pertanyaan survei kita ya. Kalau kita ingin mencoba untuk ya melihatnya, kita lihat di sini di pojok atas ya, di kanan atas ini ada nih seperti mata ini. Ini preview. Kalau kita klik ini ya, kita akan melihat kira-kira nanti survei kita bentuknya seperti ini. Kita kan tadi kita ada nama sekolah, kemudian ada instruksi tadi kan, kemudian frekuensi penggunaan TIK di dalam kelas sangat tinggi, kemudian tadi yang bentuk linear scale itu ya, potensi penggunaan TIK terhadap minat dan motivasi. Jadi begitu. Selanjutnya ya, kita kembali ke bagian ke ini ke pembuatan soalnya. Nah, saya tambah satu lagi lah contohnya ya. Kita duplikat lagi ya. Kita duplikat lagi.
Gimana tadi ini? Nah, ini kita duplikat supaya kita tidak repot-repot ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan nomor 3. Sekarang kita cari misalkan yang mana lagi mau kita masukkan, yaitu yang ini. Responden tentang manfaat ya, TIK dalam pembelajaran. Nah, kemudian kita ginikan, manfaat TIK dalam pembelajaran. Kita kasih juga, kita pakai linear scale karena dia bentuknya pilihan antara sangat bermanfaat, kan gitu, bermanfaat, kemudian itu tentunya nomor 1 tuh tidak bermanfaat ya. Sangat tidak bermanfaat, kemudian sini nomor 5 sangat bermanfaat. Nah, dan selanjutnya kalian boleh maksudnya kalian harus menyelesaikan ini semuanya ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam survei Anda ya. Di dalam survei Anda bikin sampai selesai ini ya. Jadi misalkan pertanyaan nomor 5-nya kemampuan menggunakan TIK misalkan. Jadi kemampuan guru menggunakan TIK misalkan. Jadi, atau penguasaan kompetensi TIK. Kemudian intensitas penggunaan TIK berdasarkan tujuan. Kemudian apalagi ya, responden tentang esensi pelatihan, apakah pelatihan itu diperlukan atau tidak diperlukan menurut guru, menurut siswa di sini. Anda boleh ya mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga survei Anda menjadi mantap, pertanyaan sudah benar. Nah, ini contoh ya, saya kira sudah cukup contohnya. Kemudian berikutnya adalah saya akan tunjukkan cara menyetingnya, settingan ya. Kalau ini adalah respon, jadi Anda akan melihat nanti kalau seandainya responden sudah ada yang mengisi. Nah, setting. Nah, setting ini yang bisa ada levelnya. Ada kalau yang advance itu mungkin make a quiz yang kayak gini ya. Jadi bisa menggunakan auto scoring. Tapi kita sekali lagi tidak sampai ke situ. Saya hanya ingin Anda mampu membuat survei seperti ini, karena nanti ilmu survei ini bisa digunakan untuk membuat misalkan tes sederhana. Oke, yang kita perlu setting itu adalah responses. Kita klik di sini. Nah, ini tidak perlu. Ini allow response editing. Ya tentunya kita tidak mengizinkan ya. Kita tidak mau mengizinkan responden itu mau merubah jawabannya setelah di-send gitu ya. Nah, tetap seperti ini, tapi kalau mau mengizinkannya kita on-kan seperti ini. Tapi untuk kali ini Anda settingnya tidak boleh ya. Kemudian restrict the user ya, hanya untuk yang memiliki akun Universitas Tanjung Pura Untan ACID. Nah, kalau menurut saya tidak usah di restrict ya, tidak usah dibatasi, siapa saja boleh ngisi. Jadi kita beginikan, limit respon hanya boleh sekali ya, itu kalau ini harus. Jadi kita on kan yang ini, karena nanti orang yang sama bisa mengirim berkali-kali ya. Nah, kalau kita setting on seperti ini, maka satu orang itu hanya bisa send sekali. Nah, gitu ya. Itu saja yang perlu di setting di sini ya. Setting sudah, kemudian yang selanjutnya adalah ini. Nah, kita ingin membuat linknya supaya orang bisa mengisi survei kita, gitu kan? Kita harus
memberikan link ya, di mana mereka alamat survei kita itu tinggal kita klik gitu saja ya. Nah, sebentar kita ke sini lagi ya. Nah, ini kalau untuk mengenerate atau membuat linknya, kita klik send. Nah, di sini ada pilihan, ini ada linknya. Nah, link inilah yang akan kita berikan kepada responden. Kita klik supaya lebih pendek gitu ya, seperti ini. Kita copy ya. Baru berikan atau distribusikan kepada masyarakat atau guru yang ingin menjadi responden kita. Nah, kalau sudah demikian, sudah selesai. Kita boleh cek misalkan punya kita, sekali lagi nih previewnya seperti ini. Makanya misalkan ya, kalau kita sudah sudah ada yang ngisi, nanti langsung berubah ya. Kita coba. Ini misalkan, kemudian ini misalkan ini, dan ini misalkan ini, seperti itu. Kemudian saya submit, maka saya sudah berikutnya saya tidak bisa lagi. Nah, itu langsung ada responden 1 ya. Jadi kita bisa lihat monitor daripada kita. Nah, jadi langsung ada hasilnya, presentasinya langsung ada di sini. Nah, saya kira itu ya yang perlu Anda selesaikan untuk pekerjaan yang di minggu ini. Kemudian bagaimana cara melaporkan ya, hasil pekerjaan Anda. Nah, ini saya sudah siapkan Google Form-nya juga untuk mensubmit atau menyerahkan hasil pekerjaan Anda. Nanti akan saya post di grup yang ini. Jadi ini ya. Jadi nama Anda ya. Kemudian kelas Anda, upload artikel tadi tuh yang artikel yang ini nih di-upload. Jadi kita upload. Kita select form dari download yang ini. Nah, gitu. Upload. Kemudian tuliskan alamat Google Form survei yang telah dibuat. Nah, tadi kan kita sudah membuat survei ini. Kita sudah send ini, kita generate linknya. Nah, seperti ini kita copy. Tadi seperti yang sudah saya tunjukkan, kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Saya kasih contoh saja, ini urai kelas PPAPK misalkan. Saya submit. Ya. Nah, kalau Anda sudah sampai di sini, maka selesai sudahlah tugas Anda. Saya kira itu ya, semoga Anda dapat mengerjakannya dengan baik ya. Good luck for your study ya, semoga berhasil. Enjoy your learning ya. See you again, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.